Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Dok? Gini loh, Miss. Kan udah waktu pertama ngomong itu kan Recording in progress. Oh, tapi kamu tahu kan, Dok, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saat ini setelah viral kami tak tegur. Kenapa? Itu pertama kali ngomong itu 1 bulan di sini tuh dan kayak itu orang penikmat. Suaramu banter no titik, Dok, sama kan Jobo, jadi suaramu pecah. Pas waktu pertama ngomong itu kan, saya 1 bulan ngomong itu udah dihack. Nah, orang udah banyak yang ketipu, tapi itu nggak dapat modusnya, orangnya itu nggak itu lagi. Nah, udah lama nggak ada kabar kayak gitu lagi. 5 bulan ini kok muncul lagi nomor itu muncul terus menipu di kampung gitu loh, guys. Menipu di kampung, oke, terus? Orang kayak dekat teman tetangga, terus pokoknya teman-teman dekat aku itu lah, Miss, ya nggak gitu lah, pokoknya teman-teman di WA itulah. Aku itu di WA itu suaranya itu kayak mana ya, saya manggil orang itu kayak gini, dia tuh tahu aku manggil orang itu kayak gini, dia tahu aku manggil orang ini kayak gini, dia tahu loh, Miss. Terus seperti kayak aku orangnya merendah, orang itu pun yang merendah kayak gitu loh, Miss. Nah, terus kemarin itu tuh tetangga aku yang kayak ngancem aku kan, ngomong kayak gini, kamu kalau nggak ada etika baik, kamu kayak gini. Aku nggak tahu apa-apa. Nah, jadi nomor itulah. Nah, habis itu dia transfer lah 5.400.000 kayak ada kok. Dan transfernya itu dikirim ke aku. Dia tuh marah-marah sama saya, terus minta balikin uang. Ya, aku nggak tahu apa-apa, sedangkan aku di sini 24 jam aja aku nggak bisa berkurang kalau nggak aku lagi kayak gini. Jadi terus biasanya dipakai itu. Yang dipakai itu video call itu emang video saya, tapi itu di Facebook gitu loh. Nah, terus suaranya itu suara saya kayak gitu loh, Miss. Aku nyampe gitu. Nah, dari temen itu jauh kan, dari kampung saya sama tempat dia itu jauh. Itu juga kayak gitu juga udah kena 600.000, ada yang 2 juta, ada yang tetangga saya itu nyampe kena 300.000 karena saya katanya menit-menit anak saya sakit, terus anak saya kayak gini, aku punya utang banyak di sini sama bos aku kayak gini, aku ada masalah sama bos aku kayak gitu loh. Padahal di sini nggak ada masalah, nggak pokoknya di sini ya kayak gini lah, soalnya kerjanya ya 24 jam saya nggak pegang HP, saya juga sedang teleponan kayak gitu loh, Miss. Makanya saya mau minta solusi itu gimana? Oke, pertama, kamu dihack 1 bulan. Kamu pernah pacaran sama orang atau bagaimana? Nggak pernah, Miss. Belum pernah. Aku sama sekali tidak pernah mengenal orang gitu. Aku orangnya tuh kayak gini, orangnya tuh cuek. Kayak mana ya? Udah nggak peduli sama apa kayak gitu loh, Miss. Dan dia itu pakai Facebook baru. Nah, itulah ini teman-temanku kayak gitu. Nah, teman-temanku nyampe kamu ini ya, terus nyampe ada yang ngecat lagi. Loh, kok kamu kayak gini, tadi itu nama kamu katanya. Enggak, aku nggak ngecat kamu, aku kayak tadi yang kayak gitu, nggak percaya kayak gitu. Nah, dan akhirnya ya itu lah, Miss. Akhirnya aku bingung, Miss. berarti kan kamu pernah punya hubungan mungkin sama siapa? Pernah nggak kamu punya hubungan terus punyamu di itu? Iya, punya hubungan sama cowok atau seperti apa? Pernah nggak? Kalau hubungan sama nggak sih suaranya, Miss. Apakah kamu pernah hubungan sama cowok? Hubungan cowok sama cowok itu ya sama sih, cowok itu sama cowok di Indonesia di sini
Ngerti, bukan masalah di sini atau di sana, tapi kamu pernah hubungan sama cowok gitu loh, pertanyaan saya. Dan dia tahu foto profilmu, dan dia tahu foto profilmu, videomu, karena dia bisa meniru gayanya seperti kamu, otomatis kan dia tahu siapa kamu, Tondo. Dia begitu paham tentang kamu, otomatis kan orang deket kamu, toh. Tapi aku hubungan sama dia itu nggak lama loh, tapi nggak mungkin kayak gitu. Makanya aku sama teman-temanku juga ya ditanyain juga, kamu punya hubungan dekat sama siapa? Itu kalau bukan teman kamu, nggak mungkin bilang kayak gitu. Gini loh, ada dua orang yang bisa membunuh kita. Diri kita sendiri atau orang yang kita percayai. Jadi nggak mungkin orang luar itu bisa mengetahui siapa kamu. Mbak Yuni, Miss Yuni nggak kenal siapa kamu, nggak mungkin saya bisa ikut gaya kamu. Itu nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu tetap orang deket kamu. Dia tahu siapa keluargamu, siapa temenmu, siapa anakmu, ya pasti orang deket-deket kamu loh. Jika kamu bilang nggak mungkin, ya kita nggak bisa ngasih solusi dong. Apa benar dalam hatimu nggak curiga sama sekali? Ya kita sulit, karena nggak mungkin. Sebuah perusahaan kenapa bisa dicuri itu karena kebanyakan adalah stafnya yang dulu dipecat atau dulu stafnya yang sakit hati atau seperti apa. Itu pasti seperti itu, sayang. Atau laki-laki yang kamu putus itu mencintai kamu dan gagal move on. Kan nomor rekeningnya ada dong. Kan kamu bisa lihat itu nomor rekening mana. Itu nomor rekeningnya itu nomor rekeningnya perempuan, guys. Jadi itu tuh pakai nomor, itu pakai foto temanku juga. Temanku juga ada yang kayak gini juga, 3 orang kayak gini juga. Maka dari itu berarti kamu live itu hati-hati, Dok. Bisa ditirukan oleh orang lain. Ngerti nggak? Nah ya itu. Oh iya. Kan saya bilang nih, kalau bukannya melarang kalian main Facebook ya, Miss Yuni kan selalu bilang jangan main Facebook, jangan melakukan sesuatu yang orang lain bisa meniru gaya kamu loh. Kan sebenarnya Facebookmu dihack, kamu nggak tahu siapa yang ngehack, dan penipunya gayanya sama kayak kamu, bener nggak? Iya. Terus? Iya, kayaknya pokoknya dari suara video itu video muka aku katanya kayak gitu. Padahal aku sama sekali nggak tahu aku di sini asal fokus kerja gitu loh. Ya kalau kamu fokus kerja berarti kamu sudah tahu, ya jangan live, jangan update status yang macam-macam. Karena akan ada orang yang memanfaat kamu sudah ada sekali kan otomatis ada 2 kali, Tondo. Bener nggak? Iya. Lah kamu sudah pernah merasakan kenapa kamu masih uji nyali, sayang? Yang pertama itu kan udah nggak ini kan ya apa udah nggak ini lagi tiba-tiba kemarin itu belum lama ini lah baru ada satu mingguan lebih itu lah kamu lagi kayak gitu loh, Miss. Iya kan saya sudah bilang, karena sindikat itu tidak akan melepaskanmu. Dia ada sekali pasti ada 2 kali, sayang, dan ada yang ketiga kali. Ngerti nggak? Ya itu kan aku tadi kirim nomor yang di bawah itu, yang di atas kan nomor Harta, yang di bawah itu nomor Indonesia, yang di bawah itu nomor saya, nomor itu ada nomor 2, nomor yang di bawah nomor saya itu udah nomor lama banget tuh. Ya itu harus diminta. Kamu sudah mendaftarkan di itu belum? Mendaftarkan di Grapari atau di apa sudah belum? Mendaftarin mana? Di pakai KTP enggak itu nomormu? Itu pakai KTP. Iya dulu pakai KTP nih. Lah ya yang bawah itu kan nomormu. Bener nggak? Iya, nomor itu udah. Iya itu udah lama banget. Itu udah tahun 2013-an, 12-an nih udah nggak pakai. Nah itu jadi untuk akun Facebook aku itu nih. Ya iya, orang akan percaya kan itu dulu nomormu, Dok. Bener nggak? Orang akan menduga bahwa penipunya adalah kamu, sayang.
itu nomor lawasmu, bener nggak? Seharusnya kamu memberitahu mereka bahwa itu bukan nomormu lagi. Iya, itu udah nggak aktif nih, nomor itu udah nggak saya pakai lagi. Nah, nomor ada nomor yang ini yang aku pakai, yang ini nomor ini, terus itulah teman-temanku nggak coba pakai nomor ini nih. Ya berarti kamu umumkan di Facebookmu bahwa ada orang memakai fotomu untuk menipu orang. Kalau itu memang benar bukan kamu. Udah aku share nih, udah aku ini semua udah pokoknya udah 2 minggu aku share. Terus kemarin tuh aku share lagi kok ada yang terjadi kayak gitu. Itu pun tetangga aku sendiri kayak gitu loh. Ya segini loh Dok, satu itu adalah kesalahanmu, mungkin karena itu pasti orang dekat kamu yang memanfaatkanmu, karena dia tahu cara bahasa kamu, cara bicara kamu, gaya kamu, bahkan apapun yang kamu lakukan dia tahu. Berarti kan dia mengawasimu, bener nggak? Berarti kan dia mengawasimu. Ya berarti kamu ya jangan main media sosial. Jika kamu tidak ingin dituduh menipu lebih banyak lagi, stop main Facebook. Jangan main Facebook lagi, stop. Ini yang pertama. Yang kedua, itu juga kesalahan teman-temanmu atau tetanggamu. Kenapa nggak konfirmasi dulu ke keluargamu atau ke siapa? Emangnya semudah itu juga pinjam uang? Enggak juga kali. Bener nggak? Modusnya itu aku tuh mau ngirim duit dia berapa juta kayak gitu, nah minta yang rekeningnya. Nanti ada yang bilang kamu tuh mau bohongin aku ya, katanya kamu mau ngirim juta padahal aku di sini masih kerja 2 bulan loh. Terus aku mau ngirim itu ya, maksudnya kita cuma 2 bulan tapi ngirim 12 juta jadi gimana kayak gitu. Iya. Ada lagi kayak gitu, anak aku sakit penyakit apa kayak gitu. Terus aku di sini ada masalah kayak gitu loh, Miss. Padahal aku di sini nggak ada masalah sama siapapun. Terus aku pergi kerja ke Hongkong juga, tetanggaku juga ya tahu kalau aku kerja dalam kali itu ya baik-baik aja. Aku di rumah nggak ada masalah kayak gitu loh. Tetanggaku juga tahu kok keadaanku kayak apa. Ada tahu kok pada percaya kayak gitu, Miss. Ya, bukan pada percaya atau enggak, berarti kamu juga harus berhati-hati. Udah selesai di media sosial, ya ditenangkan dirimu dulu, matiin Facebookmu. Benar nggak? Iya, karena sekali lagi di Facebook saya itu sering kali mati, Mbak. Setiap kali ada pengumuman itu Facebook saya selalu dimatikan oleh orang. Jadi kayak gini nih, punyamu gini, ntar tak sharekan, itu mati tiba-tiba Facebook saya. Saya punya Facebook itu 3. Jadi yang satunya dimatiin, satunya hidup, satunya dimatiin, satunya hidup. Ya kalau kalian nggak mau nge-share informasi ini, kalau kalian nggak mau tahu dan tidak mau membantu nge-share, memang nggak akan nyampe informasi ini, Mbak. Tentang penipuan ini akan terus. Karena memang saya musuhnya bukan cuma satu. Musuh saya itu tidak kelihatan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi musuh Miss Yuni itu banyak banget dan saya nggak tahu kapan musuhannya. Jadi Facebook saya yang Yuni TKW Hongkong yang biasa itu nggak ada yang berani nge-share karena sudah di warning. Seolah-olah Facebook saya tuh di nggak tahu. Pokoknya masalah terus, kalau nggak nge-share memang nggak dapat, Mbak. YouTube saya itu kalau nggak di-share juga informasinya nggak akan nyampe ke kalian. Memang saya itu dihalangi dari informasi. Saya tidak ingin suudon. Kayak gini ini padahal sudah banyak terjadi loh. Dulu ada yang telepon saya sama kayak kamu. Tetangganya, saudaranya itu marah-marah karena media sosialnya dia dipakai orang lain. Tapi setelah saya up, itu punya saya yang mati, berdampak pada punya saya. Jadi kalau punya saya nggak di-share, kalian tuh nggak akan tahu saya update apa. Ngerti nggak, Dok? Jadi punyamu itu memang disengaja seperti itu. Dan itu adalah orang-orang yang tahu siapa kamu dari Facebook kamu. Makanya update status di Facebook kamu harus berhati-hati. Ngerti nggak? Jadi kenapa Miss Yuni waktu terbang tidak update status? Kenapa Miss Yuni saat naik pesawat nggak update status? Ya nggak akan ada yang tahu Miss Yuni terbang ke Indonesia tanggal berapa, jam berapa.
apa? Apapun yang terjadi itu atas izin kamu. Ya kalau kamu nggak mengizinkan, dia nggak akan tahu apa yang terjadi sama kamu. Miss Yuni terbang kok kemarin tanggal 12, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu sama sekali. Artinya adalah memang apa yang terjadi pada kita, kenapa orang lain tahu? Ya karena izin kamu. Kamu membiarkannya, kamu mengizinkannya. Kalau Miss Yuni lihat saja, saya terbang nggak ada yang tahu kok. Saya terbang tanggal 12, 13, 14 nggak ada yang tahu. Karena saya memang sama sekali tidak update di media sosial. Ngerti ya? Artinya adalah jangan curhat di media sosial, tutup. Foto anakmu, bukannya nggak ingin pamer, matiin dulu. Karena saat ini kamu lagi berkasus, kasaran orang ngomong kan gitu, Tondo. Dan sindikat itu akan menunggu kamu. Sekali lagi akan selalu ada dan nungguin kamu. Lah lumayan lo pakai profilmu aja dapat 15 juta lo. Lumayan lo pakai profilmu aja dapat 5 juta, 10 juta. Ngerti nggak? Contohnya Miss Yuni terbang ke Indonesia nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena saya nggak ngizinkan kalian tahu. Bukannya Miss Yuni dicegat sopo. Karena saya punya privasi. Saya masih mau ke Surabaya, ke keluarga saya masih mau ke Malang, ke teman-teman saya. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Paham ya? Jadi Facebook itu bagus. Cuman berhati-hati. Kemarin kenapa? Ya kemarin itu sampai aku takut nih. Ya sampai itu kayak nanya, kalau kamu nggak punya etika baik, nah keluarga kamu di rumah kayak gitu. Aku ngapain lah? Aku tetap jauh-jauh kayak gini. Ya pokoknya aku udah ada bukti kayak gini. Nggak apa-apa. Kalau ada bukti pun nggak apa-apa. Yang penting rekening bukan masuk atas namamu. Yang paling bahaya lagi kalau atas namamu. Kalau nama orang lain nggak bisa, Mas Yanda. Suruh dia lapor polisi. Ya itu nama orang lain itu nih. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau itu tetap punya hubungan sama kamu, kamu tetap bisa kena. Tapi kalau memang benar-benar bukan kamu, itu nggak akan ada masalah. Bisa nggak untuk sementara? Jangan di Facebook dulu. Dan apakah kamu main Facebook Pro, Tondo? Boten misalnya aku kan orang dari Facebook Pro yang apa sih biasa. Aku foto ya biasa loh. Oke. Ya pokoknya yang punya Facebook Pro itu juga dibatasi ya. Karena kalau semua kegiatan hidup kalian dipublikasikan, ya kejadiannya akan seperti dia, mungkin lebih parah dari dia ya. Ini saya ngingetin buat teman-teman yang main Facebook Pro yang kena lading dikit di up, terus marno megol-megol dikit di up, nggak salah. Cuman saya takutnya semua media sosial kalian akan dipakai oleh orang. Karena sangat mudah sekali dihack, Mbak. Saya kehack berapa kali. Tapi saya punya kata kunci yang saya lapisi baja, beton, sembarang barang itu masih bisa balik. Tapi nunggu waktu sampai 1 tahun. Jadi hati-hati ya. Ini kalian boleh setuju, boleh tidak. Mbaknya ini nggak main Facebook Pro, tapi segala kegiatan hidupnya dia pabrikan, akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Sampai dia gayanya bicara, ngomongnya, manggilnya, itu semua sama. Itu karena di Facebook ada kalian. Ngerti ya, Dok ya? Iya. Ya wes, hati-hati. Hati-hati ya, jangan main Facebook ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman, ini pesan saya karena dengan adanya Facebook, bukan saya cemburu ya kalian dapat uang, enggak jauh dari kata itu ya. Bukan saya ingin melarang kalian main Facebook Pro, nggak masalah. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya main Facebook, YouTube, di awal saya merintis, saya itu tidak tahu itu ada uangnya. Seperti yang saya katakan, 3 bulan saya mendapatkan uang tersebut, dan saya tidak tahu jika sudah mendapatkan uang. Yang pertama, saya setelah saya tahu mendapatkan uang, saya pun tidak tahu cara ngambil uangnya. Jadi memang tujuan saya adalah memberikan informasi. Jadi di awal memang saya memberikan informasi yang menurut saya bagus,
Jadi kalau menurut kalian kurang bagus ya namanya orang kan beda-beda ya pendapatnya ya. Jadi saya setuju aja dengan apa yang kalian katakan. Cuman saya ingin mengatakan bahwa Facebook atau media sosial yang lainnya, TikTok, YouTube atau apapun, jangan izinkan orang tahu siapa kamu secara vulgar. Jangan izinkan orang-orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Oke? Orang tahu siapa kamu karena izinmu. Ingat-ingat saya ngomong satu hal ini. Orang tahu siapa kamu itu atas izin kamu. Kenapa? Sekarang media sosial itu bukan orang lain yang membongkar aib, tapi kamu sendiri yang membongkarnya. Kenapa orang bisa meniru gaya logat kamu? Itu karena kamu izinkan. Contohnya satu saja, tanpa seizin saya, tidak ada seorang pun tahu saya terbang pulang Indonesia, termasuk pembantu saya sendiri. Tidak tahu saya naik pesawat apa, jam berapa saya turun. Begitu juga dengan keluarga saya, nggak ada yang tahu. Kenapa? Tanpa seizin saya, tidak ada orang siapapun yang tahu akan siapa diri saya. Karena izin saya lah, kalian tahu siapa saya tuh nggak bagus, saya tuh ngamuan, misuh-misuhan. Dengan izin saya izinkan. Dengan izin saya juga saya menceritakan aib saya nikah cerai. Itu karena saya yang mengizinkan. Jika saya tidak mengizinkan, siapapun yang menanyakan dan saya tidak menjawab, tidak akan ada orang tahu. Mereka hanya menduga-duga saja. Ya, jadi ingat saya ngomong. Ingat saya ngomong. Apa yang terjadi denganmu di media sosial akhir-akhir ini atas izin kamu? Kamu yang mengizinkan orang tahu siapa kamu. Hari ini kamu upload duit, orang akan bertanya, utang mbak. Saya sering membantu orang, donasi ke orang-orang, membantu orang-orang. Bukan salah mereka, tiba-tiba mereka telepon saya dan bilang minta uang, pinjam uang walaupun nggak kenal. Padahal saya sudah katakan sekali lagi berkali-kali bahwa kalau masalah uang saya tidak akan pernah meminjamkan pada siapapun. Kalau saya mau, saya akan mendonasikan itu. Itu atas izin saya. Tanpa izin saya nggak bisa. Nggak ada laki-laki yang akan mengenali saya kalau saya sendiri tidak mengupload video-video saya yang seksi. Tidak akan ada laki-laki menggoda saya kalau saya tidak pernah up di media sosial. Nggak ada yang orang tiba-tiba jatuh cinta sama saya saat saya tidak mengizinkan cinta mereka masuk dalam hati saya. Dan satu hal, tanpa izin kalian, video saya ini nggak akan lewat di beranda-beranda kalian. Karena itu saya selalu bilang, Mbak, bantu share, bantu like, biar teman-temanmu yang tidak pernah tahu, biar teman-temanmu yang tidak pernah tertipu, mereka aware, bahasa Inggris aware. Apa arti ini? Ngati-ngati ngono lah, sweat. Bisa dipahami nyampe di sini. Jadi harus ngati-ngati. Itu yang ingin saya katakan. Dan adanya penipuan-penipuan itu karena seizin kita juga. Kita sendiri yang pamer, beli apa, walaupun tidak semuanya. Kenapa kalian punya uang? Jangan ceritakan pada temanmu, jangan ceritakan pada tetanggamu, jangan ceritakan pada saudaramu. Nganhong, Mbak, nganhong. Cemburu. Duitmu modelan ndek yorpe sampai kuta-kuta. Ora enek sing roh. Bener apa ora? Miss Yuni selalu bengok-bengok. Delen duitmu ndek yorpe. Dulurmu rabi kayak ono dhewe-dhewe, gak usah titip-titipne. Ora usah titipne bojomu, ora usah titipne mbahmu, ora usah titipne ibumu. Kayak ono dhewe. Rabi wejo. Iki ana duit iki 500 nyumbang awakmu rabi. Lek Parno kan anu to, manak to Lek Parno kok manak. Sapa to? Lek bojomu apa wis mbayi to Lek? Iki ana duit kiriman ge tuku selendang 200. Ya tetep gak yorpe. Wes kenapa saya selalu membengokkan yorpe? Karena saya adalah pemakai. Wedi termasuk ya Wen ya. Siapa lagi yang pemakainya yorpe? Ya itu loh kemudahan-kemudahan yang ada. Miss Yuni wes mendino beker lan bengok. Jangan izinkan uang itu diketahui. Nek ditakoki wong, Mbak ndek dhuwit beh. Enek Mbak tapi sak cukupe. Ya aja ngomong gak ndek dhuwit, kok ngilang tenan dhuwitmu. Cukup Mbak no. Sak cukupe. Oh dhuwitmu sampai kuta-kuta. 100 juta iki ra kira
wis duwe. Paham ya? Jangan sampai kalian bilang pinjem uangnya 100 biar tidak putus tali persaudaraan, tali persahabatan bel gendes. Kayak ono duit 100. Hilang lah enggak ono anune bekase. Jadi buat teman-teman, Miss Yuni selalu bilang sharekan, bantu sharekan. Bukan saya ngemis-ngemis. Sampai nggak subscribe atau nggak nge-share sebenarnya nggak ada masalah. Tapi saya tidak ingin orang-orang lain itu tertipu dan tertipu, aku tertipu dan tertipu. Ono apa itu? Aplikasi yang punyanya anak bangsa, anak bangsa. Karena saya sebenarnya di-endorse oleh beberapa aplikasi yang bukan anak Indonesia. Bukan masalah Indonesia dan enggaknya, duitnya lebih besar. Tapi kenapa saya memilih Yorpay? Orang dibayar sampai saiki. Kenapa? Ya karena mereka punya kekuatan yang akan membangun. Dan saya coba berbicara gimana caranya suatu saat ini anak sudah bekerja dan aktif di Yorpay. Kalau di tempat mereka dicarikan rumah yang bisa dipercaya KPR. KPR ya apa? Yo KPR, iya KPR lah. Ya sejenis itulah. Pokoknya bisa kredit rumah. Ini bagi anggota Yorpay yang sudah 2 tahun atau 3 tahun atau seperti apa. Jadi sudah loyal banget, benar-benar selalu kirim uang pakai Yorpay, maka mereka akan dicarikan rumah. Nih seperti itu loh. Dengan membayar di Yorpay setiap saat, setiap waktu, kan sudah tahu kalian tidak tertipu. Bener nggak? Ini menurut pendapat saya. Jadi ya wes ora masalah. Jadi buat teman-teman, uang itu tidak akan kemana-mana. Dan aib kalian tidak akan ada yang tahu, kecuali kamu sendiri. Uang kamu delen di bank sampai beledung-belenduk. Ira bengok. Yuni, aku capek di dalam bank. Keluarin dong, keluarin. Orang di Yorpay delen duit 10 juta, 15 juta. Anteng. Nggak ada yang namanya Yorpay. Miss Yuni, keluarkan aku dari Yorpay. Sudah nggak kuat. Orang. Ngerti? Dan di Yorpay enaknya apa? Nggak bisa ngeluarin uang lebih dari 15 juta. Jadi lek duitmu mau lebokne bleng. Wes ra iso bergerak we. Ada penipu-penipu itu ngomong, sayang, tolong dong minta uangnya. Saya lagi pindah tugas nih 15 juta, 20 juta kirimin dong. Nggak bisa. Bener nggak? Jadi buat teman-teman sekali lagi berhati-hati di media sosial. Saya hanya menyarankan itu aja ya, selebihnya kalian sendiri. Ya, oke lanjut. Dan nggak ngaksen lagi mau mbak gregetan deh arek-arek di media sosial ini jek kapusan. Jadi di media sosial itu masih tertipu dengan laki-laki ganteng. Padahal saya setiap hari membengok. Saya setiap hari itu jepat-jepat. Saya setiap hari itu bikin konten yang sama. Tapi kenapa? Dan kalian itu sudah pernah lihat konten saya. Kenapa konten-konten yang nggak jelas, termasuk konten saya yang nggak jelas, itu viewernya banyak, apalagi golongannya memanuk-manuk. Waduh, penontonnya itu puluhan ribu. Giliran edukasi, giliran pemberitahuan, nggak ada yang lihat. Wah, konten manuk, konten selingkuh, wah penonton nih. Giliran jangan pernah tertipu dengan tanda-tanda ciri-ciri, walaupun tidak ciri. Nggak ada yang lihat. Bener nggak? Bener Mbak Erni ngomong, ganteng bikin kiri. Iya nggak? Ya terserah kalian. Ya Mbak Redmi Hop jelas sekali katanya. Ya memang saya sopo meneh di telepon iki. Waduh bengak, energinya wis full. Ana sing telepon kaget-kaget tenan. Halo? Halo? Halo?